Assalamualaikum. Nah, jadi untuk video pembelajaran matematika hari ini itu tidak ada memuat muka ibu ya, karena di rumah ibu sedang terjadi kebanjiran. Doakan semoga segera surut. Hampir mau naik ke rumah, semoga tidak dalam lagi. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini silahkan simak video ibu. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke ibu. Semoga bisa dipahami. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar tuh tentang aplikasi turunan. Ada dua, yaitu titik stasioner, lalu ada nilai maksimum dan minimum. Nah, yang ketiga, ternyata untuk menentukan persamaan garis singgung, kita juga bisa menggunakan turunan. Nah, dan itu lebih mudah kita mengerjakannya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Jika sebuah garis menyinggung grafik fungsi f(x) di titik x sama dengan a, maka kemiringan atau gradien dapat ditentukan dengan mensubstitusikan x sama dengan a ke dalam turunan pertama fx, yaitu M sama dengan f aksen x. Nah, jadi nanti artinya jika misalkan ada suatu fungsi fx, nah si fx ini kita turunkan, maka turunannya tadi itu adalah si kemiringannya atau si gradiennya. Nah, dapat kemiringannya nanti kita masukkan titik yang diketahui di soalnya. Nah, agar lebih mudah untuk memahaminya, langsung aja ke contoh soal. Yuk disimak. Nah, sekarang ini contoh soalnya, silahkan dibaca sendiri, di pause lalu dicatat. Nah, jadi intinya di sini ada garis K. Garis K ini menyinggung grafik fungsi Gx. Nah, yang mana dia tadi menyinggungnya di titik B2,16. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, bisa kita selesaikan dengan menggunakan turunan. Nah, caranya, tadi kan kita sudah tahu nih, kalau misalkan grafik fungsi fx, kalau diturunkan itu adalah gradien. Nah, karena kita mencari persamaan garis K, berarti kan kita memerlukan si gradien untuk menentukan persamaan garisnya. Nah, jadi langkah pertama adalah si grafik fungsi Gx-nya tadi ibu tulis dulu. Biar ingat 3x kuadrat min x tambah 6. Nah, kita cari gradiennya, yaitu dengan menurunkan si Gx-nya. Turunannya berarti 2 kali 3, 6x. Ini turunannya min 1. Dapat sudah turunannya, oh berarti ini adalah gradiennya. Nah, gradiennya kan ini berupa fungsi nih. Untuk menentukan persamaan garis, kita perlu gradien itu kan berupa angka. Nah, caranya sekira si gradien ini menjadi punya nilai, ini kan udah ketahuan nih kalau misalkan dia menyinggung di titik B. Ini ibu tuliskan gen. Karena Gx menyinggung di titik menyinggung atau melalui lah di titik B2,16, maka X sama dengan 2. Jadi kan ini X-nya 2, Y-nya adalah 16. Jadi kan bisa kita masukkan titik X yang si 2 ini ke dalam turunannya untuk menentukan nilai gradiennya. Nah, maka X sama dengan 2 disubstitusikan ke dalam G aksen X. Nah, jadi ibu masukkan ya. Jadi kan G aksen X-nya adalah 2. Langsung aja ibu masukkan adalah 2 sama dengan, ini kita ganti 6. X-nya ganti dengan 2. Dikurang berapa? 1. Nah, kita hitung deh. 6 dikali 2, 12 dikurang 1. Berarti gradiennya adalah 11. Nah, jadi ini ibu tuliskan. Gradiennya adalah 11. Nah, kalau sudah dapat gradiennya, tinggal kita masukkan gradien dan titik yang diketahui ke dalam rumus persamaan garis. Nah, substitusi lagi. Substitusi gradien M
dan titik B 2,16 ke dalam rumus persamaan garis. Ke rumus persamaan garis. Rumusnya kan adalah Y dikurang Y1 yang kalian cari minggu kemarin, ada M dikali X dikurang X1. Nah udah tinggal kita masukkan. Y-nya berapa? Y-nya kan nggak ada nih, kita tulis Y aja. Y1. Nah Y1-nya berapa? 16. Tulis 16. Gradiennya berapa M-nya? Gradiennya adalah 11. X dikurang X1-nya adalah 2. Udah deh, Y dikurang 16 sama dengan, ini kita kali 11 kali X, 11X dikurang 22. Nah, kita kumpulkan ya di sini ya. Di sini Y sama dengan 11X min 22, pindah ruas ditambah 16, jadinya Y sama dengan 11X dikurang berapa nih? 22, berat min 22 ditambah 16 adalah 6. Nah, ketemu hasilnya. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2 yang mana perbedaannya adalah kalau soal nomor 1 itu tadi fungsinya adalah fungsi aljabar, kalau yang nomor 2 ini adalah fungsi trigonometri. Nah, sekarang di sini perhatikan sama cara menyelesaikannya juga sama. Ada fungsi fx yang mana min 6 cos 4x tambah v. Terus dia menyinggung di titiknya pi per 2,1. Nah, cara pertama sama. Fungsi fx-nya kita tulis sama dengan, ibu kesinikan aja ya. Nah, fx sama dengan tulis min 6 cos 4x ditambah v. Nah, berarti gimana tadi kita cari gradiennya dulu? Kita turunkan fungsi fx-nya. Turunannya adalah, berarti yang ini kita turunkan 4, ibu langsung aja ya. Karena kan insya Allah kalian udah lihai tuh, di semester 1 udah dibahas. Berarti ini 4 kali 6, berarti 24 sin 4x ditambah v. Oke, ini kalau bingung silahkan cek lagi pembelajaran di semester 1. Oke, udah dapat nih berarti turunannya. Selanjutnya tinggal kita, ini langkah pertama, ibu tuliskan aja. Langkah kedua substitusi nilai X-nya. Ini kan ada nih di titik substitusi, berarti X sama dengan ke F aksen X. Nih ibu cepat aja ya, karena kan tadi udah dijelaskan di soal yang nomor 1. Berarti F aksen X-nya adalah, di sini harusnya pi per 2. Lupa ibu nulis pi per 2 ya, semoga bisa dipahami. Langsung kita substitusi aja, 24 sin dalam kurung 4 dikali X-nya adalah pi per 2 ditambah pi. Oke. Nah, ini kan 4 nya bisa dicatat nih. Berarti 2 kali V. Tulis dulu 24 sin 2 kali V, 2V. 2V ditambah V adalah 3V. Nah, baru kita hitung 24 sin V ini kan 180, berarti 3 kali 180 adalah 540 derajat ya. Oke. Berarti 24 sin 540 ini lebih dari 1 putaran, berarti harus kita kurangkan dulu dengan 360. Berarti adalah 180 derajat ya. Berarti 24 dikali sin 180 derajat adalah nilainya 0. Sip. Berarti adalah 0, berarti gradiennya adalah 0. Nah, langkah terakhir atau langkah ketiga, substitusi M sama dengan 0 dan titik
Pi per 2,1 ke dalam rumus persamaan. Persamaan garis. Oke, rumusnya ini harus ingat ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, sekarang kita masukkan. Y-nya berapa? Nggak ada, tulis aja. Oke, Y1-nya adalah berapa nih? 1. Sip. Gradiennya M-nya adalah 0. X dikurang X1-nya adalah Pi per 2. Udah, Y dikurang 1. Ini kan 0 dikali yang ini udah pasti 0. Berarti langsung aja Ibu tulis 0. Tinggal kita pindah ruas Y sama dengan 1. Oke, berarti ketemu nih. Nah, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 1. Nah, itu tadi video pembelajaran dari Ibu. Silahkan buka classroom-nya. Di sana ada tugas yang Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan selamat belajar.